Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raha ilal jumu'ati," barang siapa yang dia berjalan menuju sholat Jumat, fi sa'atil ula, di waktu yang pertama, di jam yang pertama, faka'annama qarraba badnatan, seolah-olah atau dia seperti berkorban dengan seekor unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, dan barang siapa yang dia pergi untuk sholat Jumat di jam yang kedua, faka'annama qarraba baqaratan, seolah-olah dia berkorban seekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalisah, dan barang siapa yang dia mendatangi sholat Jumat di jam yang ketiga, faka'annama qarraba kabashan akron, seolah-olah dia berkorban dengan seekor kambing yang bertanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ati, barang siapa yang dia berangkat sholat Jumat di jam yang keempat, ka'annama ahda dajajatan, seolah-olah dia memberi hadiah seekor ayam atau mendapatkan hadiah seekor ayam. Wa man raha fi sa'ati khamisah, dan barang siapa yang dia berangkat untuk sholat Jumat di jam yang kelima, faka'annama ahda bayda, seolah-olah dia mendapat hadiah sebutir telur. Fa idza kharajal imam, kalau imam sudah keluar atau imam sudah naik mimbar, tuwiyatil suhufi, maka telah ditutup lembaran-lembaran catatan malaikat. Wa rufi'atil aklam, dan telah diangkat kolam. Wajtama'atil malaikah, dan malaikat sudah berkumpul indal mimbar, di sisi-sisi mimbar. Yasma'una dzikra, untuk mendengarkan khotib yang akan berkhotbah, untuk mendengarkan zikir. Faman jaa'a ba'da dzalik, maka barang siapa yang datang setelah hal tersebut, innama jaa'a li haqqis shalah, dia datang hanya untuk menunaikan hak sholat atau kewajiban dia sholat Jumat. Laisa lahu minal fadli, maka dia tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sudah dijelaskan tadi, syai'un, dari apa yang kita terangkan tadi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sahabat Bilbos TV, dari hadis ini merupakan hasungan untuk kita ketika mendatangi sholat Jumat pagi mungkin, untuk mempersiapkan sholat Jumat, sebagaimana Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, selayaknya seseorang yang berangkat menuju masjid untuk sholat Jumat itu dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang merendah, dengan niat akan iktikaf di masjid menunggu dilaksanakannya sholat, dan dengan niat untuk berburu ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini menjadi hasungan, motivasi bagi setiap kaum muslimin untuk bersegera dan mengawalkan berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Dan Imam An-Nawawi di kitab Syarah Nawawi terhadap kitab Sahih Muslim, maka beliau menjelaskan atau mensyarah hadis ini bahwasanya ya di kalangan ulama Syafi'iyah maka ada perbedaan pendapat di sana. Sebagian ulama Syafi'iyah menentukan kapan mulainya awal jam ini. Sebagian menganggap dimulai dari terbit fajar atau di awal hari. Sebagian menganggap dimulainya waktu yang diterangkan dalam hadis tersebut dari terbitnya matahari. Namun pendapat yang ashah, yang kuat dalam mazhab Syafi'i, itu dimulai setelah terbitnya fajar atau setelah waktu subuh, setelah subuh. Maka jika kita perincikan lagi dalam konteks waktu, jika pada subuh sampai imam naik mimbar waktu zuhur, itu kurang lebih ada sekitar 7 jam. 7 jam jika dibagi 5 waktu tadi, 5 saat tadi, kurang lebih
Ya, waktu pertama ba'da subuh sampai jam 6:30 itu waktu keutamaan yang didapat seperti kita berkurban unta, atau kita mendapat keutamaan seolah-olah kita ya seperti berkurban unta. Dari jam 6:30 sampai jam 8 itu seperti kita berkorban sapi. Jam 8 sampai jam 9:30 kita seolah-olah berkorban kambing yang bertanduk. Dan 9:30 sampai jam 11 seolah kita menghadiahkan ayam. Dan jam 11 sampai imam sebelum naik di mimbarnya itu seperti menghadiahkan atau diberi hadiah keutamaan sebutir telur. Maka ini adalah hasungan untuk kita semangat dan lebih awal berangkat ke masjid untuk sholat Jumat, agar kita lebih menata kekhusyuan hati kita, lebih menata kerendahan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk persiapan sholat Jumat. Jadi tidak sekedar hanya melaksanakan kewajiban sholat Jumat, karena Rasulullah mengingatkan di hadis tadi, barang siapa yang datang setelah imam naik mimbar, artinya sudah mulai kewajiban sholat Jumat dengan khutbah Jumat, maka dia layaknya hanya datang sholat Jumat untuk lihat di sholat, hanya untuk melaksanakan kewajiban sholat Jumat. Sedangkan keutamaan yang diiming-imingkan tadi berupa keutamaan yang besar seperti berkurban unta, sapi, kambing, ayam, dan telur itu tidak diraih karena sudah masuk di kewajiban sholat Jumat, yang itu menjadi kewajiban bagi kaum muslimin yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Itulah gambaran hadis beserta syarahnya yang kita ambil dari kitab Syarah Imam An-Nawawi terhadap kitab Sahih Muslim. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.